Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Suryani dengan nomor induk mahasiswa 21030100042 kelas N03 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baiklah, video ini dibuat guna untuk menjawab soal uji kompetensi bab 4 sampai dengan bab 6 yang ada pada modul pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Teti Kurmalasari MSc. Baik, langsung saja. Uji kompetensi bab 4. Soal yang pertama. Jelaskan pengertian materi pembelajaran. Jadi, materi pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam kegiatan belajar mengajar. Adapun menurut Jamilah tahun 2014, materi pembelajaran merupakan komponen pembelajaran yang memegang peranan cukup esensial, mengarahkan peserta didik pada pencapaian tujuan atau sasaran pembelajaran yang ditetapkan. Nah, contohnya, ketika kita ingin merancang pembelajaran, kita perlu memikirkan materi atau bahan pelajaran apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai kompetensi yang diinginkan. Jadi, karena itulah kita perlu mengembangkan bahan pembelajaran. Soal yang kedua, jelaskan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai sebagai materi pembelajaran. Pertama, pengetahuan sebagai materi pembelajaran, yaitu informasi-informasi ajar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Contohnya, bertujuan untuk meningkatkan wawasan mereka melalui rangsangan yang dititik beratkan pada ranah kognitif. Kedua, keterampilan sebagai materi pembelajaran, yaitu sebagai materi pembelajaran meliputi kemampuan dalam menggunakan ide, menentukan alternatif pilihan, memanfaatkan bahan, peralatan, dan waktu yang tersedia, serta menjalankan teknik atau langkah yang harus dilalui. Contohnya, dilihat dari level terampilnya, keterampilan terbagi menjadi gerak awal, semi rutin, dan rutin. Dan ketiga, sikap dan nilai sebagai materi pembelajaran merupakan perilaku yang relatif permanen, melekat dan turut mencerminkan tingkat kepribadian orang yang memilikinya. Soal yang ketiga, jelaskan macam-macam metode mengajar. Pertama, metode proyek, yaitu cara penyajian pelajaran yang bertitik tolak dari suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. Adapun contoh dari metode ini dapat memperluas pemikiran siswa yang berguna dalam menghadapi masalah, dapat membina siswa dengan kebiasaan menerapkan pengetahuan, sikap keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, serta metode ini dapat mengembangkan kemampuan individual dan kerjasama dalam kelompok. Kedua, metode eksperimen, yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajarinya. Contohnya, siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan atas percobaan dan membina siswa membuat terobosan-terobosan baru dengan penuan dari hasil percobaannya. Ketiga, metode tugas dan retitasi, yaitu metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Contoh dari metode ini adalah merangsang siswa dalam melakukan aktivitas belajar individual atau kelompok dan dapat mengembangkan kemandirian siswa di luar pengawasan guru serta dapat membina tanggung jawab dan mengembangkan kreativitas. Keempat, metode diskusi, yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan-pernyataan kepada suatu masalah yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan.
Contohnya, seperti merangsang kreativitas anak didik dalam bentuk ide dan gagasan, mengembangkan sikap menghargai pendapat orang lain, memperluas wawasan, serta membina untuk terbiasa musyawarah dalam memecahkan masalah. Kelima, metode sosiodrama. Metode ini dasarnya mendramatiskan tingkah laku dalam hubungan dengan masalah sosial. Contohnya, siswa dapat menghayati dan menghargai perasaan orang lain, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab, dapat belajar mengambil keputusan, serta merangsang kelas untuk berpikir dan memecahkan masalah. Keenam, metode demonstrasi, yaitu cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Contohnya, membuat pengajaran menjadi lebih jelas dan konkret, sehingga menghindari verbalisme. Siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari, proses pengajaran lebih menarik, dan siswa dirangsang untuk mengamati, menyesuaikan antara teori dengan kenyataan, dan mencoba melakukannya sendiri. Ketujuh, metode problem solving, yaitu suatu metode berpikir yang menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Contohnya yaitu membuat pendidikan di sekolah menjadi lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dengan dunia kerja, membiasakan siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil apabila menghadapi permasalahan dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, serta merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh. Kedelapan, metode karya wisata, yaitu cara mengajar yang dilaksanakan dengan mengajar siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk mempelajari atau menyelidiki sesuatu seperti meninjau pabrik, toko, perkebunan, peternakan, dan sebagainya. Contohnya, siswa memanfaatkan lingkungan nyata, kebutuhan di masyarakat, dan merangsang kreativitas siswa. Kesembilan, metode tanya-jawab, yaitu cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Adapun contoh dari metode ini yaitu menarik dan memusatkan perhatian siswa, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, serta mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kesepuluh, metode latihan, yaitu suatu cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Contohnya, memperoleh kecakapan motorik, mental, asosiasi yang dibuat, membentuk kebiasaan yang dilakukan, dan menambah ketepatan serta kecepatan pelaksanaan. Kesebelas, metode ceramah, yaitu suatu cara mengajar yang digunakan untuk menyampaikan keterangan informasi atau uraian tentang suatu pokok persoalan, serta masalah secara lisan. Contohnya, guru mudah menguasai kelas, mudah mengorganisasi tempat duduk atau kelas, dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar, mudah mempersiapkan dan melaksanakan, serta guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. Selanjutnya, uji kompetensi bab 5. Soal yang pertama, jelaskan bagaimana pendapat Anda tentang pengertian media sumber pembelajaran. Menurut pendapat saya, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal. Adapun contoh media pembelajaran, yaitu alat bantu pembelajaran. Jadi, segala sesuatu yang dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan peserta didik sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Soal yang kedua,
Jelaskan tentang karakteristik media pembelajaran. Pertama, karakteristik media audio, yaitu ciri utama dari media audio adalah pesan dituangkan dalam lambang auditif baik verbal dalam bahasa lisan atau kata-kata maupun nonverbal dalam bunyi-bunyian dan vokalisasi seperti gurutan, gumam, musik, dan lain-lain. Salah satu contohnya yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dan memungkinkan menjangkau sasaran yang luas. Kedua, karakteristik media visual terdiri atas A. Pesan visual. Pesan visual meliputi antara lain gambar. Gambar yaitu gambar yang secara garis besar dibagi menjadi 3 jenis yaitu sketsa, lukisan, dan foto. Selanjutnya, grafik. Grafik adalah gambar yang sederhana yang banyak sedikitnya merupakan penggambaran data kuantitatif yang akurat dalam bentuk yang menarik dan mudah dimengerti. Kemudian, diagram. Diagram merupakan susunan garis-garis dan lebih menyerupai peta daripada gambar. Selanjutnya, bagan. Bagan yaitu hampir sama dengan diagram. Akan tetapi, bagan lebih menekankan pada suatu perkembangan atau suatu proses atau susunan organisasi. Dan terakhir, peta. Peta merupakan gambar permukaan bumi atau sebagian daripadanya. B. Penyalur pesan visual, verbal, nonverbal, grafis, yaitu antara lain buku dan modul. Dilihat dari sifat penyajian pesannya, buku cenderung informatif dan lebih menekankan pada sajian materi ajar dengan cakupan yang luas dan umum. Karena sifatnya tersebut, maka proses komunikasi yang berlangsung menjadi satu arah dan pembacanya cenderung pasif. Selanjutnya, komik. Komik mempunyai sifat yang sederhana dalam penyajiannya, dalam memiliki unsur urutan cerita yang memuat pesan yang besar tapi disajikan secara ringkas dan mudah dicerna. Kemudian, majalah dan jurnal. Majalah secara umum dapat dimaknai sebagai media informasi dengan tugas utama menyampaikan berita aktual. Jurnal memiliki tugas utama yaitu memuat hasil pemikiran dan penelitian sivitas akademika sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya, poster. Poster adalah gambar yang besar, memberikan tekanan pada satu atau dua ide pokok sehingga dapat dimengerti dengan melihatnya sepintas lalu. Dan terakhir, papan visual. Papan visual dapat menyalurkan pesan-pesan visual yang meliputi papan tulis, papan buletin, papan flanel, papan display. C. Benda asli dan benda tiruan dalam model. Benda asli dan tiruan memiliki kegunaan yang unik. Ketika proteksi yang aman dibutuhkan, pengalaman yang disimulasikan akan didapat melalui penggunaan model yang lebih kecil. Ketika keahlian khusus dibutuhkan untuk pengoperasian atau penggunaan benda asli, sebuah peragaan menjadi sangat penting. Ketiga, karakteristik audiovisual. Media audiovisual terdiri atas 2 jenis, yaitu jenis pertama dilengkapi dengan fungsi peralatan suara dan gambar dalam suatu unit yang dinamakan audiovisual murni, misalnya film. Jenis kedua adalah media audiovisual tidak murni, misalnya slide. Contohnya seperti apa yang terlihat oleh mata dan terdengar oleh telinga, lebih cepat dan lebih mudah diingat daripada apa yang dapat dibaca saja atau didengar saja. Soal yang ketiga, jelaskan bagaimana pemanfaatan dan penggunaan media pembelajaran terhadap peserta didik. Nah, secara khusus manfaat media pembelajaran dikemukakan oleh Kem dan Dayton dalam Sihotang tahun 2015, yaitu pertama, penyampaian materi pembelajaran dapat diseragamkan.
Guru mungkin mempunyai penafsiran yang beraneka ragam tentang sesuatu hal. Melalui media, penafsiran yang beragam ini dapat direduksi dan disampaikan kepada siswa secara seragam. Kedua, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar dalam audio dan dapat dilihat dalam visual, sehingga dapat mendeskripsikan prinsip, konsep, proses, atau prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap. Ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa. Keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Seringkali terjadi, para guru banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar. Padahal waktu yang dihabiskan tidak perlu sebanyak itu jika mereka memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Keenam, proses pembelajaran dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau, tanpa tergantung pada keberadaan guru. Ketujuh, sikap positif siswa terhadap proses belajar dapat ditingkatkan. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan apresiasi siswa terhadap ilmu pengetahuan dan proses pencarian ilmu. Kedelapan, peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Dengan media, guru tidak perlu mengulang-ulang penjelasan dan mengurangi penjelasan verbal dalam lisan, sehingga guru dapat memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran menurut Sihotang tahun 2015 yaitu sebagai berikut. Pertama, penggunaan media pengajaran hendaknya dipandang sebagai bagian integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu. Kedua, media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses belajar mengajar. Ketiga, guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu media pengajaran yang digunakan. Keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung ruginya pemanfaatan suatu media pengajaran. Kelima, penggunaan media pengajaran harus diorganisir secara sistematis, bukan sembarang menggunakannya. Keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari macam media, maka guru dapat memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar mengajar dan juga dapat merangsang siswa dalam belajar. Dan terakhir, uji kompetensi bab 6. Soal yang pertama, menurut Anda, apakah perencanaan evaluasi sama dengan perencanaan pada umumnya? Uraikan pendapat Anda. Menurut saya, tidak sama karena perencanaan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan. Perencanaan adalah semacam pengambilan keputusan khususnya. Perencanaan adalah apa yang kami lakukan sebelumnya, tindakan yang berarti membuat keputusan yang sifatnya diharapkan. B. Jika keadaan masa depan yang kita inginkan adalah melibatkan banyak keputusan yang saling terkait, yang berarti suatu sistem keputusan. C. Perencanaan adalah menghasilkan keadaan masa depan yang diinginkan dan tidak diharapkan kecuali tindakan diambil. Sedangkan perencanaan pada umumnya adalah saran terperinci untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu.
yang berarti rencana terperinci untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Soal yang kedua, jelaskan evaluasi pendidikan biasanya dibagi menjadi dua kategori umum. Pertama, evaluasi sumatif. Biasanya dilakukan dengan maksud membuat penilaian mengenai keseluruhan aktivitas dan program. Jadi, pengumpulan dan analisis biasanya ditunjukkan pada pengukuran hasil dan tingkat pencapaian dengan mengacu pada tujuan dan standar tertentu yang telah dipahami. Kedua, evaluasi formatif. Sebaliknya, mengacu pada evaluasi yang muncul selama proses atau produk itu dirancang. Evaluasi formatif biasanya digunakan untuk memperbaiki pengembangan dan dapat dikatakan sebagai evaluasi berkelanjutan yang mengiringi upaya pengembangan atau proses perubahan yang lebih besar. Contoh penggunaan evaluasi formatif misalnya saat melakukan implementasi program atau sistem pengajaran baru. Soal yang ketiga, jelaskan tahap-tahap dalam perencanaan evaluasi. Pertama, menentukan tujuan evaluasi. Memahami tujuan evaluasi adalah salah satu wawasan yang paling penting yang harus dimiliki seorang evaluator. Apapun bentuk dan pendekatan evaluasi, penentuan tujuan evaluasi akan selalu berkenaan dengan apa yang diharapkan dari pelaksanaan suatu evaluasi, yaitu output dan outcome. Kedua, merumuskan masalah evaluasi, yaitu masalah kurikulum. Dapat dilihat bahwa masalah yang terjadi adalah rendahnya mutu pembelajaran siswa, atau bahwa hasil pembelajaran tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Ketiga, menentukan jenis data yang akan dikumpulkan. Pada tahap ini, evaluator mengidentifikasi data atau informasi sesuai dengan kebutuhan dan variabel yang akan dievaluasi. Keempat, menentukan sampel sesuai dengan tujuan evaluasi. Pada tahap ini, evaluator mengidentifikasi data atau informasi sesuai dengan kebutuhan dan variabel yang akan dievaluasi. Kelima, menentukan model evaluasi sesuai dengan tujuan evaluasi. Penentuan model evaluasi sangat berkaitan dengan berbagai pendekatan evaluasi. Evaluator hendaknya memahami berbagai pendekatan dalam evaluasi, kekuatan dan kelemahan setiap pendekatan. Keenam, menentukan alat evaluasi. Penentuan alat evaluasi hendaknya sesuai dengan tujuan dan pertanyaan evaluasi yang dikemukakan sebelumnya. Ketujuh, merencanakan personal evaluasi. Personal evaluasi di sini adalah seluruhnya sumber daya manusia yang tersedia dan terlibat untuk pelaksanaan evaluasi. Termasuk di sini antara lain adalah pertama, evaluator atau tim evaluator. Kedua, klien yang meminta evaluasi, dan ketiga, evaluan atau objek evaluasi. Kedelapan, merencanakan anggaran. Anggaran dan pembiayaan kadang bisa menjadi kendala untuk keberhasilan pelaksanaan evaluasi. Dana yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran bisa menghambat jalannya program. Kesembilan, merencanakan jadwal kegiatan. Perencanaan jadwal kegiatan dapat didasarkan pada permintaan klien, kebutuhan program, atau berpatokan pada kriteria atau peraturan tertentu. Sekian dari hasil jawaban saya mengenai uji kompetensi bab 4 sampai dengan bab 6. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menjawab soal. Semoga video ini dapat bermanfaat dan saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.